Pagi menjelang siang hari ini kita hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan di program kita yaitu Talkshow Pojok IKM bersama pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut tentunya. Baik, edisi hari ini Selasa 2 Februari 2021 saya ditemani rekan saya Ibu Peri di sini dan saya juga Muhammad Peri di sini juga selaku hostnya di sini akan memandu acaranya hari ini Talkshow Pojok IKM. Dan jika kalian ingin berdialog langsung dengan narasumber-narasumber kita di pagi hari ini, bisa aja kalian telepon atau di via WA-nya di 0811 5012 304 dan juga kami live Instagram di @radiotuntungpandang. Oke, mungkin Ibu Peri bisa memperkenalkan narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Peri dan selamat pagi untuk rekan dengar Tuntung Pandang FM. Ayo berinteraksi. Hari ini di studio sudah hadir 2 orang pelaku IKM. Jauh-jauh ini ya, kebetulan hari ini narasumber kita ya. Dan yang pertama kita sapa dulu ada Bapak Jaini selaku owner dari Amplang Omega. Selamat pagi Pak Jaini. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semangat nih pagi-pagi Bapaknya udah datang loh. Iya. 1 semangat jam, sekali tadi ya. Iya, 1 jam sebelum acara Bapak udah datang ya. Baik, Bapak ini Tabenio Pak ya. Oh, tadi akses jalan ke sini gimana Pak setelah banjir Pak? Sudah diuruk, sudah ditimpuk, sudah bagus jalannya. Oh, sudah bagus. Alhamdulillah lancar Pak ya. Lancar. Bapak takut terlambat jadi 1 jam sebelum acara sudah datang tadi ya. Konten ya Bapaknya. Oh, sip, Luar mantap. biasa itu ya. Dan sehari-harinya Bapak ini sebagai nelayan Pak ya? Dulu Bu, dulu. Oh, dulu. Tapi sekarang ini kita ikut istri lah kerjanya. Oke, baik, tidak masalah Pak ya. Nanti kita bicara lebih banyak lagi tentang produk Bapak Amplang Omega ya. Dan narasumber kita yang kedua, ini jauh juga ini Per. Oh, dari mana nih Bu? Ini tertulis Gunung Makmur nih. Oh, Gunung Makmur. Oke, kita sapa dulu ya. Ada Mbak Eka Susanti. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, senang sekali ya bisa hadir ke studio ya Mbak ya. Dan akses jalan lancar Mbak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Ini banyak bawa tas-tas ini di depan kita ya untuk Anda yang menyaksikan talk show kita secara live bisa lihat ini banyak sekali produk-produk yang dibawa oleh narasumber kita. Baik, kita ke narasumber kita yang pertama dulu ya, Bapak Jaini selaku owner dari Amplang Omega. Nah, Bapak bisa diceritakan nih Pak, produk dari Amplang Omega nih Pak. Apa aja nih Pak? Jadi pada awalnya kan tahun 2013 itu kan istri Bu yang kerja. Yang maksudnya kan yang belajar bawalah bikin amplang ini. Kita tinggalnya di Tekisung. Posisi pantai kan itu kan banyak kan kerjanya pada nelayan. Nah, di situ kan bahannya kan banyak. Kita lihat di situ. Jadi 2013 itu dia sambil jualan di pantai pasar wisata, jual ikan, jual kerupuk, walaupun itu kan jualkan bahannya punya orang. Jadi di situ dia ada timbullah inisiatif untuk bikin sendiri ya. Bikin kerupuk, bikin amplang. Nah, ternyata kan pernah ada kebetulan dia waktu itu kan ada punya teman. Jadi mengajari lah bikin amplang itu. Itu kan belajar sambil dia jualan, dia itu belajar terus dikerjakan. Dikerjakan seminggu sekali itu paling menghabiskan ikan pada waktu itu 2 kilo, jadi sebulan itu paling 10 kilo Bu. 1 bulannya paling habis 10 kilo ikan tenggiri ya. Di awal-awal ya. Kemudian jadi pada awal 2013 itu awalnya. Terus berjalan kan. Jadi kita lihat nih Pina kayaknya dia memasarkan langsung ke pasar wisata dulu awalnya ya, desa Tekisung juga. Nah, jadi kayaknya kelihatan Pina ada tambahan-tambahan gitu. Terus meningkat Pak ya setiap tahunnya. Jadi karena kita ini kan satu rumah suami istri kan, jadi Jadi enak planningnya ya Pak ya. Jadi kan kita nggak enak juga kita bantu lah kan. Kita dukung lah. Kita dukung. Ternyata kan kelihatannya berjalan terus kayaknya makin bagus, makin ada peningkatan lah. Nah, jadi sampai sekarang ini 2020 tadi kan sudah sampai 1 bulannya menghabiskan
400 kilo ikan tenggiri. Banyak sekali ya, dari 10 kilo sampai 400 kilo ya Pak ya. Segitu, Waduh. sampai segitu aja. Nah, untuk 400 kilo itu dapat bikin amplangnya berapa Pak? Itu kan kalau 1 kilonya Pak, 1 kilo ikan tenggiri itu kan jadinya tuh kan amplangnya jadi sekilo 6 on. 1 kilo. 1 kilo. Berarti kan kalau dikolasikan kalau 100 kilo, jadi kan 160. Nah, Hasilnya sepikul 60 seton sepikul. Sepikul. Sepikul 60 kilo. Ya. Perbandingannya ada tambahan 60% tadi. Karena di situ ada tambahan bumbu kan Bu. Iya. Ada Tepung, telur, kan tepung. kanji kan, bawang putih. Oke. Itu jadi ada penambahan di situ. Jadi cuma ini Bu kendala kendala ini tadi kan ada Covid. Oh iya, ternyata berpengaruh juga Pak ya? Sangat berpengaruh. Oke. Sangat berpengaruh. Ini tadinya dikerjakan cuma suami istri. Iya. Sekarang sudah jadi 400 kilo per bulannya. Udah dibantu berapa orang nih Pak? 11 orang Bu. 11 Waduh, orang. mantap ya 11 Wow. orang. Aduh. 11 orang. Jadi itu termasuk juga anak kita kerjakan juga di situ. Oh iya. Jadi satu keluarga ini Bu. Jadi kan kita kan ada satu orang anak kita kan baru sudah lulus di Politeknik Bu kan. Jadi kita pekerjakan aja di rumah lah. Daripada dia cari kerja lagi Pak ya. Ini jadi berkat juga Iya. ya untuk masyarakat di Takisung tadi ya, karena sudah membantu proses produksi dari amplang Omega sendiri ini Pak ya. Bapak, saya lihat ini nih amplangnya berwarna-warni di depan saya nih ada Pak. rasa-rasanya. Iya, saya belum sarapan nih loh Pak. Jadi lapar ya Bu ya. Bisa Bu untuk dites dan kan ini ada kemasannya berkulit Iya. bukan bisa dimakan. Jadi enak nih Pak. Kemasannya juga udah modern Iya. nih ya. Ini ada tertulis pedas. Saya pengen tahu nih Pak, varian rasa yang dimiliki oleh produk amplang Omega ini apa aja Pak? Varian rasa ini Bu ada original kan seperti ini yang Wow, biasa. bungkusnya gede banget loh guys. Jadi kan ini ada pedas bukan? Iya, iya. Ada pedas. Jadi ini kan lain lagi, ini kan namanya kita bilangi kita nyebutnya stick. Oke, Stick, stick. oke. Nah, cuma ini bedanya bumbu aja, ada tambahan bumbu. Bu. Oh, Bumbu, begitu. bumbu. Tapi sama-sama dari ikan Pak ya? Sama dari ikan tenggiri. Bu. Sama Oke. ikan tenggiri. Jadi produk dari Omega sendiri khusus amplang nih Pak ya, cuma dengan varian rasa berbeda seperti itu kah? Iya. Oke. Kita bikin kerupuk amplang aja Bu. Enggak yang lainnya. Enggak lainnya apa seperti kerupuk. Kita belum sampai ke situ. Oh, semoga nanti semakin banyak produknya Iya. Pak ya. Amin, Amin. Baik, Amin. luar biasa nih. Daripada saya semakin lapar, saya geser dulu Pak ya. Iya, saya ke Bu Eka dulu nih. Oke, Bu Eka ini adalah owner dari Penyangat Handicraft. Ini jadi Penyangat. ya dari namanya aja sudah unik Bu ya. Penyangat itu kan kalau orang Banjar itu kayak semacam lebah ya Bu. Iya. Tuh, tapi Iya. saya tidak lihat ada tanda-tanda lebah di sini. Iya. Gimana tuh Bu? Bisa diceritain Bu kenapa jadi ngambil nama penyangat? Sebenarnya Penyangat itu nama kampung Oh. di Desa Gunung Makmur, Pak. Oh ada kampungnya ya Bu ya? Iya, itu satu RT, namanya Penyangat. RT 9 di Desa Gunung Makmur di Kecamatan Takisung. Nah, di situ banyak yang hampir rata-rata semua ibu-ibunya dan anak-anaknya itu bisa menganyam. Oh, oke. jadi produktif banget nih ibu-ibunya di sana Jadi ya. di sana sekitar kurang lebih 40 kakak Oke. itu bisa membuat bakul, membuat tikar. Tapi kemarin kan mereka sendiri-sendiri ya Bu, ya Pak ya, ke menjualnya cuma di pasar, menitipkan ke warung, terus Oke. itu ya kalau memang di Desa Gunung Makmur tuh kalau memang ada pesanan tiket tuh pasti ke Desa Penyangat itu. Memang di situ memang banyak yang menganyam gitu. Oke, jadi kalau ke Gunung Makmur kalau Jangan mau lupa ke Penyangat gitu. beli purun ya Bu ya. Iya, sebenarnya julukan desanya. Jadi di anunya kampungnya. Kampungnya. Oke, Penyangat di situ. Semacam dusun aja gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oke, ini Penyangat Handicraft ini sudah berdiri sejak kapan nih Mbak? Kalau berdirinya memang dari desa situ ya. Mhm. Belum dipastikan, cuma apa ya, untuk yang mengembangkan tuh mulai sudah dulu dari tahun 2000 yang ininya yang mulai ulun anuakan tuh mulai 2017 kemarin. 2017. Yang mulai berkelompok. Tapi Iya. kalau Oh, memang iya.
memang bisanya kapan mereka memang di situ di kampungnya situ ya bisa semuanya bisa gitu. semua. Jadi memang Iya. udah aktivitas. Aktivitasnya. mereka jadi nggak tahu kapan tahunnya. Iya. Oke, jadi penyangat handicraft ini adalah kelompok masyarakat yang ada di Kampung Penyangat Nggih. itu tadi ya, Nggih. yang melakukan aktivitas anyam menganyam Nggih. supaya lebih terkoordinir gitu Mbak ya. Mulai Oke, untuk produk dari penyangat handicraft sendiri nih Mbak, ada produk apa aja nih yang diproduksi oleh kelompok penyangat handicraft nih? ini ada tikar. Oke. Tikar ini ada berbagai ukuran. Oke. Nggih. oke. Ada yang kecil, yang besar sampai yang jumbo itu Jumbo, ada bisa ya. mereka. Terus ini juga ada bakul ya untuk ke pasar. Itu pun ada Ini juga. ada mereknya nih, Nini Julak nih, coba lihat. Ini julak, ini pesanan mana nih? Pesanan Nini Julak ya. Ini julak, aduh. Dibawa sini ya. Oke. Oke, lanjut Mbak. Nah ini ada purun bakulnya nih ada yang dari ukuran kecil sampai besar bisa Pak. Nah Bu, jadi ini kami juga bisa bermotif cuma motif seperti yang biasa aja yang kawat dianyam di dalam sini di warna. Oke. Oke. Ini bahannya 100% purun ya. Ini 100% Bu purun. Di sana enak nggak sih Bu cari purunnya Bu? Kadang-kadang Pak kalau ini mah kalau memang ada aja gitu nah buat pemain pesanan cuma sedikit kami bisa enak aja mencari purun. Tapi kalau oke. memang pesanannya itu banyak ya kita harus cari keluar. Kemarin juga dari pesanan dari Deskrasnada semalam kami kan kekurangan purun. Kami ngambil di Lianganggang, ngambil di Batakan seperti itu. Oke, ini Oh, sampai oke. kekurangan bahan baku nih berapa Berarti- sih produksinya? Dan sehari Bu. Ya. Produksi dalam sehari dalam satu orang. Iya, Ya. mungkin. Nggih, tergantung ya kalau ukur anggap aja bakul sedang yang harga yang sedang itu kalau satu orang bisa 5 sampai 6. 5 5 sampai sampai 6 6 bikin gitu, dalam satu satu hari ya. Iya. Oke. Kemudian di sana banyak orang anggotanya. Alhamdulillah banyak Bu. Di sana hampir semua tuh bisa menganyam kurang lebih orang 40-an. Waduh, 40-an ya Iya. jadinya di sana ya. Waduh, ya. Biasanya dipasarkan kemana aja? dipasarkan Ini kemana aja nih? produknya Ini memasarkan cuma hanya sekitar kecamatan Takisung Pak. Oh. Sama yang kemarin yang bisa jauh ke Disnaker aja. Oh. Tapi masih seperti pemasarannya masih Masih lokal ya? Lokal. Silakan. aja. Oke. Oke. Anda nggak Bu kepikiran mau keluar gitu? sebenarnya ada sih Pak. Cuma ini masih belum dapat jalannya aja. Oh ya, Jalannya. mudah-mudahan setelah Iya, siaran iya, di siaran sini ini dapat ya jalannya ya. kebuka lah jalan Oke. pemasarannya ya. Oke, baik, luar biasa. Menarik obrolan kita Menarik sih, pada ya. pagi hari ini, Per ya. Namun kita harus break dulu nih, Per. Iya, siap. Ini Ya, untuk ada. Anda rekan dengar, Anda jangan beralih dulu, jangan pindah-pindah channel, tetap stay tune di 102,3 FM. Kami segera kembali setelah jeda berikut ini. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM. Ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya, tadi teman-teman sudah menarik banget ya. Tadi seputar informasi usaha-usaha dari narasumber-narasumber kita yang ada di Radio Tuntung Pandang, dari ownernya Amplang Omega, penyangat handicraft tadi ya kan Ibu Pri ya Bu ya. Iya, Oke, nah ini kita akan lanjut lagi nih Bu Pri. Mungkin dari Bapak Ibu di sini kita akan menyinggol dari Disnakerin nih. Ada nggak peran dari Disnakerin untuk memajukan atau mengajarkan untuk ibu-ibu semua atau Bapak untuk memajukan usaha-usaha yang ada di sini? Silakan dari Bapak mungkin. Untuk di Disnakerin Ya, itu Disnakerin. sangat mendukung Bu, sangat membantu kepada IKM untuk IKM lah yang untuk pengolahan ini, untuk yang kita jalani kan sering dikunjungi oleh DPL-nya Bu Damai juga kan dulu waktu masih tugas di sini Bu ya. Bahkan Bu Putri, Bu Maya kan juga sering ke tempat kita memberi ini. Bahkan kita sering diundang untuk pelatihan. Dulunya kan dari sejak kita belum kenal sampai bisa maju sekarang ini, dulu kan kita dibimbing untuk pelatihan, diundang gitu kan di sini kan. Apalagi ini kan yang saya lihat ini sudah tersertifikasi halal nih Pak ya, ada IRT-nya juga. Itu susah nggak sih Pak kemarin Pak? Nah, itu kan pada awalnya kan 2014 kan kita sudah
kepikiran untuk bikin PLT. Nah, dibikinkanlah PLT, waktu itu kan masih gratis juga kan. Iya, iya. Setelah itu 2018 kita diundang lagi oleh Disnaker untuk bikin sertifikat halal ini. Iya, iya. Untuk mendapatkan sertifikat halal, diundanglah kita kan. Jadi kan kita siap kan. Kita siap, itu kan pelatihannya di Banjarmasin kemarin, Bu. Jadi ya inilah sudah terbit. Sudah 2 tahun, cuma ini sudah 2 tahun berjalan. Pas tadi ada kendala COVID tadi kan, belanja masyarakat kan belanja turun. Dan disitulah kita nggak bisa memperpanjang sertifikat ini, sertifikat halal ini kan. Jadi pada intinya dipermudah aja kok ya Pak ya. Dipermudah, sangat dipermudah, asalkan kita melengkapi persyaratan yang sudah disarankan oleh MUI itu, Bu. Kalau itu sudah sangat mendukung lah. Iya, iya. Untuk dari dinas semua. Semua ya Pak ya. Semua unsur pemerintah mendukung dari Bapak. Sangat membantu. Wah, mantap ya. Alhamdulillah. Juga dinas perikanan, dinas perikanan bagian pengolahan itu sangat mendukung juga, Bu. Sangat mendukung. Dia akan datang ke rumah, memberi arahan gini. Bahkan ikan kita kan kadang diperiksa juga kan di lab kan. Kalau ditakutkan itu mengandung formalinnya gitu. Betul. Itu kita sangat senang, Bu. Sangat senang ya Pak ya. Alhamdulillah. Masanya kita kan ditakutkan kan, siapa tahu kan di pengumpul itu kan ada oknum-oknum yang tertentu yang nakal ya Pak ya. Ikan itu kan ada pengawet tadi semacam formalin. Iya. Ikan kita kan diambil simpelnya, diperiksa. Silakan Pak, silakan gitu. Senang ya Pak ya. Sangat senang. Iya, ini juga jadi jaminan untuk kita konsumen ya. Nah, untuk Anda yang saat ini mendengarkan maupun menyaksikan live kita, itu bisa disimak ya bahwa ternyata ikan yang akan diproduksi oleh Amplang Omega untuk menjadi amplang sudah terverifikasi aman ya. Aman dan halal ya. Luar biasa. Kita ke Bu Eka nih, saya juga pengen tahu nih, apa peran Disnakerin untuk kemajuan usaha Ibu nih? Alhamdulillah Disnaker mendukung banget, Bu. Dari awal kan kemarin kan waktu ada manunggal di desa Gunung Makmur. Di situ alhamdulillah saya berdialog sama Bapak Kadis sendiri, Bapak Mas Turi kan kemarin tentang masalah usaha-usaha seperti itu. Dan dari situ saya terpikir untuk mengangkat penyangat itu nih Pak. Penyangat ini menjadi lebih memproduksinya, memasarkan tuh, memasarkan lebih yang banyak pertama dan yang kedua lagi bisa melatih ibu-ibunya, anak-anaknya untuk nggak bakul aja deh, nggak tikar aja yang versi yang lain kayak gitu. Sebenarnya ada juga sempat mengutarakan sama Bapak Kepala Kadis, dan alhamdulillah kemarin bulan Ramadan 2019 kemarin kami ulun diundang, ternyata kami alhamdulillah dapat pesanan banyak Pak. Berapa tuh Bu? Berapa ya? Kurang lebihnya 500 sih sebenarnya, cuma kami bisa mampu 300 saja karena yang pertama bahan baku. Karena bahan bakunya kami juga beli, terus kami waktunya juga cuma diberi setengah bulan, dan posisi seperti itu kan di penyangat itu pas ada bertanam padi Pak. Jadi bertanam bareng sama barengan itu ya Bu ya. Jadi hanya orang berapa yang bisa menyanggupi bakul kemarin. Jadi ada pekerja juga di situ Bu, di dalam kelompok, jadi nggak bisa. Gitu tadi. Nggak bisa memfullkan untuk 500, jadi kemarin 300 yang pesanan dari Disnaker. Nanti bisa bikin snack box Bu, itu di ini ngetren banget, snacknya nggak pakai box kotak atau yang tutup mika itu, tapi sudah dari jenis begini. Saya tahu. Ya rencana kan kayak gitu kan? Iya, rencana niat ulun kan yang pertama untuk memasarkan, yang kedua untuk melatih ibu-ibunya yang ada di penyangat itu biar lebih nggak bakul aja deh, nggak tikar aja gitu. Dari unsur internalnya dulu ya Bu ya, baru keluarnya. Jadi mengembangkan kreativitas ibu-ibu di penyangat di situ. Bagus ya Bu ya. Bagus sekali visi misinya. Bu Eka ini ya luar biasa. Saya balik lagi nih, memanggil nih amplang ya. Lapar ya Bu? Iya. Ini amplangnya berbagai macam jenis ya, warna dan ukuran nih. Saya pengen tahu nih Pak, berapa range harga yang dimiliki oleh Amplang Omega nih Pak? Karena terus terang saya pernah beli produk Bapak di salah satu toko di Playhari. Jadi saya pengen tahu nih harganya berapa nih Pak? Oh iya.
Kalau bungkusan seperti ini Bu, Itu berapa gram itu? ini 200. gramnya kurang enggak, ini cuma 80 gram aja Bu. Oke. 80 gram. 80 gram aja. Cuma harganya kalau kita di rumah kan partai 8.000 satu bungkusnya. 8.000. Kalau Oke. Kalau ini Bu isinya agak kurang sedikit. Isinya kurang lebih 60 gram. Oke. 60 gram. Cuma ini yang bikin mahal Bu, ini Oh, kemasannya. kemasannya yang mahal ya. Kemasan ini Bu ada aluminium foilnya. Nah, di sini bisa awet Bu. Oh, Kan iya. bisa awet. Agak mahal harganya nih. Iya, iya. Kalau kita jual di rumah ini harganya 9.000. 9.000. Oke. Nah, kalau ini Yang pedes-pedes kalau nih. yang pedas ini sama, ini cuma 4.000 aja. Oh, 4.000 Oh, saja. Ini harga isinya cuma terjangkau ya. 40 gram Bu. Oke. 40 gram isinya. Jadi sama misalnya kan yang ori juga bungkusan ini sama 4.000 juga. Oke. Nah, kalau ini Wah, ini yang 250 gram atau seperempat dari kan. Nah, ini harganya 25.000. Oh. Satu bungkus. Belum sampai 50.000 teman-teman ya, masih di harga 25-an. Ini bawa oleh-oleh. Ya. Seukuran ini satu rumah bisa makan. Iya. Oh iya betul. Kumpul-kumpul ya kan. Kita motong dikit Bu. Ini steak Bu tadi kan. Harganya sama juga Bu, sama Sama 9.000. juga. Sama juga. 9.000 tadi Pak ya? Sama 9.000. 9.000. Tergantung kemasan. Nah, kalau kemasan Tergantung seperti kemasan. ini mungkin 8.000 juga. Kalau Iya. ini dikemas ke sini cuma 8.000. Oke. Ini. Oke. Luar biasa. Harga murah, rasa enak, halal dijamin. Saya pengen tahu nih Pak, Nah. apa kelebihan amplang omega dibandingkan produk-produk sejenis? Karena kita sudah banyak kedatangan ini juga Pak Iya, ya. banyak sekali. Banyak sekali kedatangan pelaku usaha Mungkin ada yang berbeda dari Karena Bapak. Iya, saya pengen tahu nih apa nih kelebihan yang dimiliki Iya. produk Bapak nih. Amplang omega ini apa nih kelebihannya? Yang pertama Bu, ini ikannya agak terasa. Terasa. Juga kan agak renyah. Iya. Orangnya, oke. Ini anak umur yang belum punya gigi pun bisa menikmati. Waduh. Wah, enak ini. Sampai yang sudah ompong juga bisa. Apalagi yang punya gigi. Rasanya renyah Bu punya kita. Oke. Nah, memang Bu itu konsumen ada yang juga kadang komen, "Pak, gimana nih emplangnya apa bisa dibikin yang padat?" gitu kan. ada requestan misalnya, sendiri. seperti emplang buatan Kota Baru katanya. Oh, kita nggak mau kan. Kita maunya emplang takisung aja. Iya, versi takisung. Versi takisung yang harus renyah gitu ya Pak ya. Basic kita seperti itu. Iya. Luar biasa Kita- loh ya. Mempertahankan identitas. Iya, ciri khasnya dari amplang omega gitu Omega, ya. Renyah. Renyah, ringan gitu Iya, Pak. ringan. Jadi kelebihannya renyah itu tadi Pak ya. Iya. Harga murah ya, Iya, murah. renyah, yang ompong bisa makan. Aduh. Iya. Iya. Tapi kita pengen tahu nih Pak, bisa mendapatkan produk Bapak yang luar biasa ini di mana? Mungkin ada Bapak titipkan nih di Kota Pelehari mungkin. Nah, kan kita setengah bulan sekali ada jemput bola semacam membagi ke warung-warung Bu. Oke, per 2 minggu ya Pak ya. Sebulan sekali kan. Kalau kita di warung di Pelehari itu kan ada di tempatnya Bu Sari yang di Jalan Purnawirawan yang ada jualan ikan Oh asin. iya betul. Ada di situ kita cuma kemasannya seperti ini. Oh, Oke. oke. Kalau di Dekra Nasda ada yang seperti ini. Di Kranasda. Kalau di warung siapa tuh sampingnya Fahri siapa itu Fahri Jai ini. Yang di mana tuh? Di Pak? daerah Yang mana? di Gang Jambu itu ada juga kita. Oh, di Gang Jambu. Gang Jambu dan Datu Daim juga ada. Oh, di situ. tempat kita di sini ada orang Gang Jambu ya. Gang Jambu ya, Datu Daim ada juga sini Bu. Iya. Operator kita nih Bu. Operator kita hari ini rumahnya di Gang Jambu ini. Jadi di situ kita titip di kios-kios di situ. Iya. Dari kios kita kadang kalau setelah tengah bulan sekali berjalan itu pun dari Kecamatan Takisung, terus Tambangan, terus Tambus Batakan, di warung-warung tuh kita titipin di situ. Oh, Nah, jadi sampai ke ujung Batu memutar sampai keluarnya di Ranggang. Oh. Jadi sampai balik ke rumah. Tapi kita biasanya bawa 1.000 bungkus. itu. 1.000 bungkus. Yang seperti ini aja Bu. Oh. Seperti Kita itu titip aja. di warung, sebagian kan ada yang di kontani kan bisanya ambil 3 pak kan satu paknya isi 10. 10 bungkus. Jadi kan biasanya ada yang bayar sebagian, ada yang kita titip sebagian. Oh, oke. Nah, tergantung yang yang menerima di warung itu, yang di kios-kios itu.
Ya, jadi kita titip, saya kan dibayarnya misalnya kan kita titip 3 pak, jadi dibayarnya 2 pak, jadi kan 1 pak, jadi kan nanti kita berjalan lagi setengah bulan sekali. Jadi apabila ada barang yang tidak habis terjual, kita ganti bu. Ditarik kembali. Kita Jadi ganti. selalu segar nih ya Iya. di warung-warung Waduh. ini ya. Kita menjaga produk kita bu, Iya, mutunya. jaga kualitasnya. Jaga kualitas luar biasa Bapak Jaini ini ya, owner dari Amplang Omega. Nah, untuk penjualan online sendiri udah ada nggak Pak? Ada bu, itu kan Ada. kita nyebarkannya di Facebook. Ya. Oh di Facebook, Facebook, oke. oke. Boleh tahu Pak nama Facebooknya Pak? Omega Amplang bu. Omega Omega Amplang. Amplang. Oke, dibalik namanya ya. Omega Amplang. Omega Amplang. Jadi kita itu kan sampai pemasarannya sampai alhamdulillah sampai ke Kalteng. Nah, sampai ini kan tadi kita baru kirim di BAM Kargo kan. Nah, di situ kan kita baru dapat itu kan hubungan di situ. Karena dia kan mungkin dia baru aja buka, baru bulan Juli tadi katanya. Kita kan lama-lama cari kemana nih biaya untuk pengiriman. Kendalanya kita dulu pengiriman bu. Pengiriman. Selama ini kan kita mengirimkan cuma lewat pedagang ikan asin yang biasanya bawa ke Palangka. Seperti itu. Jadi kita Titipkan. kita kirim di situ kan barang. Jadi kan orang kita saling hubung aja kan lewat WA apa kan. Nah, jadi kan nanti kan barang dikirim di situ. Biasanya kan kita kan kenal sama pedagang itu. Jadi kan kita diambil di mana standby-nya kan barang. Jadi diambil di tukang ikan tadi. Jadi kan kita biasanya ngirim ke kandangan. Kalau ke kandangan kita biasanya kirim di JNT. Iya. Tapi kalau di JNT nggak bisa banyak-banyak bu. Nggak usah banyak-banyak ya, Pak ya? Nggak bisa banyak, paling Nggak bisa 5 kilo, banyak-banyak. paling Oh, iya. paling 5 kilo lah. Ongkos kirimnya mahal. Ongkos kirim. Ya yang Iya. Kasihan Pak ya, ntar nggak jadi ini. Nggak jadi untung. Malah rugi ya. Biaya produksinya tinggi ya. Oke, baik, kita lanjut ke Bu Eka nih. Saya belum dapat bocoran harga nih dari tadi. Saya Pengen udah harga. lirik-lirik nih tas bakulnya. Boleh disampaikan nih, yang ini berapa nih harganya? Yang ini juga untuk varian produk dari Penyangat Handicraft. Untuk harga bakul yang paling kecil ini harganya 4.000. 4.000? Nggih. Nggak salah Mbak? Enggak. 4.000? Nggih, 4.000. 4.000, oke. 4.000. Oke, kemudian? Ini cocok buat ke kebun. Nggih. Kalau di sana banyak yang buat menurih, Pak. Iya. Malu oke. getah. Getah itu. Nggih. Oh, oke. Membawa turihan, membawa paku di sini. Oke. Yang halus. Nah, ini yang sedang ini harganya 6.000. 6.000. 6.000 ya. Terus yang besar ini harganya 8.000. 8.000. 8.000. Kalau tikar itu Bu berapaan, Nah, Bu? ini tikar, karena ini tikar yang belum bawa pakai yang sedang, Hah? itu harganya 45. 45.000. Gitu. Ada Sesuai. yang kakaknya yang lebih besar ini dari ini. Kakaknya ada. Dari Kakaknya. kakaknya. Ada kakaknya ya? Itu adanya berarti? Saya kan kalau kakak yang besar ya Pak. Iya, iya. Yang gede lagi sekitar harga 80. 80.000. Oke, itu iya. ukuran berapa? 2 meter gitu ya? Nggih, kurang lebih 2 meter ya. Nggih. Nah, untuk produk purun ini sendiri, Nggih. harganya murah banget ya, saya baru tahu ini. Dan apakah memiliki ketahanan yang lama nih Mbak untuk produk dari purun ini? Oh iya, ini kan kami menganyam ya, menantang kata orang Banjar iya. katanya. Menantangnya itu lebih ditekan, lebih dirapikan, lebih ditarik, dikuatkan. Iya. Kalau Nah, ini jadi- Mas, kalau saya mah Bu, nggih. dari pendapat saya sendiri ini tahan banget Bu lama. Nggih, tahan. Iya. Soalnya harus ditarik Iya. dan diinjak Pak ya, iya. anyamnya tuh pokoknya yang dipisiti Iya, dipisiti gitu. kata orang. Nggih, nggih. Alhamdulillah ini Insya Allah bisa tahan lama ini Pak. Bertahun-tahun Tahun-tahun berarti ya. Bertahun-tahun cukup, ini nggih, lama, Bu. soalnya ini anyamannya rata maksudnya Rata, nggih. nggak jarang-jarang kayak gitu. Jarang nggih. Iya. gitu. Oke. Nah, untuk mendapatkan ini Bu, dari purun Ibu nih, di mana aja tadi Bu bisa dapatkan? Kalau Pak Jaini tadi keliling dari keliling. terus dari Takisung sampai Ujung Batu, tembus di Ranggang. Nah, kalau Ibu sendiri, Bu Eka ada nih, nggak dititipkan lagi? Ini ada dititipkan ke warung-warung, ke yang kayak toko ibu pos, yang anu tuh yang berjual pecah belah. Oh iya ya. Itu ada, mereka ada menitipkan ke sana. Yang rata-rata kebanyakan yang
menitipkan di warung pecah belah, terus warung pecah rakenan. Karena ya para pembeli purun ini kan kebanyakan orang tua tuh nih Bu ya. Apalagi Iya. yang para orang tua ini kan kadang-kadang ke kebun bawa tikar itu kadang kan sambil makan gitu loh Bu. Jadi ampar itu kan di kebun. Kalau gitu kita piknik nanti. Ya, oke itu Bisa. enak. Tapi bisa juga langsung ke penyangat Pak. Soalnya di penyangat tuh sudah kemana-mana sudah tahu mereka memang produksi bakul dan tikar. Jadi kebanyakan kalau orang dari luar desa itu kalau mencari produk ini langsung ke penyangat. Kebanyakan ada desa-desa lain yang kayak di benua tengah itu ada juga yang membeli langsung ke penyangat di situ. Jadi sudah nggih. Oke, jadi ada nggak Bu promosinya gitu dari segi purun ini Bu di media sosial? Ini cuma ulun aja lewat WA aja Pak, lewat WA aja. Masih by WA. By WA aja nggih, seperti status-status gitu aja sih. Oh iya, tapi bisa request nggak Mbak produknya nih? Apa namanya? Misalnya saya maunya begini nih, nanti motifnya begini nih gitu. Untuk motif kami bisanya diwarna disulam. Ya seperti itu ya. Seperti ini. Oke, yang Nggih, seperti ini. masih yang ini. Oke. Tapi kalau ibu mau request maunya yang mau kecil, ada warnanya yang bersulam, kami bisa. Bisa ya. Nggih, untuk yang bakul. Soalnya kami sebatas hanya bisa menantan yang biasa, yang bakul biasa aja. Oke, kalau itu disulam lagi Bu, ada requestan dari ibu-ibu dari di luar tanah laut kan. Nah, itu ada harga berbeda nggak sih? Nggih, pasti Pak, ada harga berbeda. Oh iya. Soalnya kan ini ada sumbanya ya Pak, ada sumba purunnya. Warna dari purunnya ada. Jadi diolah lagi. Iya. Nah, gitu pasti ada perbedaannya sesuai motif. Ini kan sumba purunnya nih kalau IKM yang datang ke sini Bu ya, sama juga nih usahanya. Ini agak susah kayaknya. Betul sekali Pak. Oh, itu susah sulit nih. Oh gitu ya Bu ya. Pewarnanya ini. Nah, selama ini mendapatkan itu gimana nih Bu? Dari warung ke warung. Oke, dari situ ya Bu ya. Nah, itu harapannya mungkin ke dinas-dinas terkait ya Bu ya. Pak. Ada perhatian lah ya. Soalnya kan kami cuma bisanya hanya bakul satu model aja. Tapi bisa yang kecil, yang sedang, yang besar bisa. Diwarnai semuanya, pewarnanya masukkan ke anyaman seperti ini Bu, yang kami bisanya. Tidak masalah, jangan berkecil hati. Nanti pasti ada ini ya. Ada. Tetap semangat. Baik, untuk penyangat handicraft nih, apa harapan kedepannya untuk usaha penyangat handicraft, dan silahkan disampaikan. Harapan kedepannya Bu? Harapan kedepannya untuk pemasarannya lebih mudah. Yang pertama, terus yang kedua ulun minta yang untuk pelatihan yang sejenis kayak tidak bakul dan tikar saja gitu. Nah, terus versi yang lain ya. Terus ya mudahan semoga usaha di IKM di Penyangat mudahan berkah gitu. Amin. Mudah-mudahan didengar ini ya Pak ya oleh dinas terkait ya. Harapan kebanyakan dari itu Bu kemarin. Ya, nggak minta sekalian modal gitu. Bisa juga sih Bu modalnya. Iya, mudah-mudahan nih para pimpinan mendengarkan ya. Pimpinannya mendengarkan. Bahwa para pelaku IKM di Tanah Laut perlu bantuan modal nih. Ya. Baik, untuk Pak Jaini sendiri, saya yakin Pak Jaini nggak perlu bantuan modal nih, sudah biasa merambah nih. banyak banget nih. Sudah berkeliling. Udah ratusan kilo per bulan ya. Tapi saya tetap pengen tahu nih, apa harapan Pak Jaini untuk usaha Bapak Amplang Omega ke depannya? Harapan kita Bu ke depannya agar para dinas yang terkait selalu memberi semangat lah kepada IKM kita. Supaya memberi semangat, motivasi misalnya. Iya. Terus didukung Pak ya usaha IKM Tanah Laut ya. Itu. Kemudian kedepannya, kalau untuk modal sih Bu, sekarang ini kan banyak pinjaman Bu. Pinjaman kur kan ada Bu. Iya. Di apa itu di program Bapak Bupati kan ada. Iya, ada beberapa rumah. Jadi kalau modal bisa ada aja ya. Ada aja lah. Alhamdulillah. mantap ini Pak Jaininya. Oke, apa lagi Pak harapannya Pak? Harapan kedepannya kita mudah-mudahan kita bisa membawa pekerja lebih banyak lah Bu. Amin. Jadi berkat Pak ya untuk masyarakat di sekitar tempat tinggal Bapak ya. Itu yang kita sangat harapkan. Amin. Dan juga jangan lupa hot ya Bu ya, Himau Olahan Tanah Laut. Betul sekali. Ini untuk rekan dengar maupun pemirsa yang menyaksikan live kita, jangan lupa untuk Gelianan. Gerakan membeli punya kawan. Iya. Nggak usah jajan cuman amplang, nggak usah ke Kota Baru lah ya. Iya, di Pelihara pun ada, di Tanah Laut kan ada. Dan Bagus lagi kan. Rasanya enak nih.
nih. Saya sudah pernah makan soalnya. Nah, ini anunya testimonial. Bisa di endorse. Iya, dan tetap hot. Himung olahan tanah laut tadi udah halal, harganya murah. Iya. Dijamin tahan lama Tahan lama dari penyengat. Iya, betul sekali. Nah, sekarang untuk kedua narasumber kita kami berikan kesempatan untuk promosi produk Anda. Silakan, mungkin Pak Jaini duluan. Bagi yang mau beli amplang bisa aja sampai ke rumah langsung ya. Langsung. Rumah langsung. Mantap. Kalau kebetulan pas ke pantai wisata kan Takisung. Takisung. Jadi bisa mampir ke rumah atau di pasar wisata juga bisa. Kalau lebih murah kan di rumah kan. Iya, berwisata langsung makan amplang Nah, ya. di situ kan kita bisa beli. Di sini kan ada harganya, ada beda-beda harga dari 4.000, 8.000, 9.000, 25.000, 20.000 ada. Bahkan kita juga bisa menjual juga yang per kilo ya Bu ya. Per kilo. 1 kilonya kan cuma 100.000. Oke. Sebutkan nomor teleponnya Pak. Kali aja nih ada yang mau langsung ke tempat Bapak nih. Silahkan bisa dihubungi misalnya 0853 9131 2950. Oke, satu kali lagi Pak nomor Juga teleponnya di Pak. sini juga ada nomornya yang ada satunya lagi ya. Oh, ada dua nomornya ya. Ada dua, masalahnya kan ke HP-nya ada dua ya. Misalnya ibunya lagi ke pasar atau mantap. Jadi kita di sini juga ada nomor 0852 4691 8243. Oke, dicatat ya rekan dengar ya. Iya, atau tadi lo Facebooknya apa tadi Pak? Omega Amplang. Omega Amplang. Baik, sekarang kita ke Bu Eka, silakan promosikan produk dari Penyengat handicraft. Baik, rekan dengar semua, ini kami dari Penyengat Handicraft anukan bakul dari harga yang bisa harga yang Relatif murah. sampai harga yang sebenarnya murah Murah semua ya. Semua. Dari ukuran yang kecil, sedang, yang besar. Dan ada juga kami punya tikar juga pun berbagai ukuran, ada yang kecil, sedang dan besar. Kalau mau pesan lewat HP aja bisa ya Bu ya. Atau datang ke Penyengat langsung di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung. Untuk nomor teleponnya silakan nomor sebutkan. teleponnya 0821 57 21 49 91. Oke, satu kali lagi Mbak. 0821 57 21 49 91. Iya. Oke. Itu tadi ya rekan dengar ya yang ingin berbelanja produk dari Penyengat Handicraft maupun Amplang Omega, silahkan hubungi langsung ya. Ada diskon khusus pakai kode radio ya. Oke, tapi ini pas ya Bu ya. Ini kan kalau bawa amplang langsung bawa beli. Iya betul, dibungkus pakai ini pakai, ya. Kita go green, kurangi penggunaan plastik, pakai itu. ini aja. Nah ternyata harganya murah ya, 4.000 gitu ya. Ini bisa bawa gula 1 kilo, tambah sirup, tambah banyak lah ya. Iya banyak ya. Artinya ukurannya lumayan lah ya untuk harga 4.000 rupiah ya daripada pakai plastik. Oke, luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini, Per ya. Iya. Semoga usahanya semakin lancar ya Bu ya. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah berhadir di studio pada pagi hari ini, berbagi informasi, sudah menceritakan perjalanan usahanya, termasuk kendalanya. Tapi doa kami di sini mudah-mudahan usaha Bapak dan Ibu semakin maju, ya, semakin sukses, semakin didukung oleh pemerintah daerah tentunya. Amin. Iya, amin. Dan untuk Anda rekan dengar jangan lupa untuk hot dan gelianan tadi ya. Iya. Kami ucapkan selamat dan sukses Bapak Ibu, mudah-mudahan usahanya semakin sukses, sehat-sehat, dan kami yang bertugas juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kami. Iya. Karena banyak sekali program acara yang akan mendampingi Anda di sini di Tetap Radio Tuntung Pandang FM. Iya, stay tune terus ya. Akhirnya saya yang bertugas, saya Bu Peri dan saya Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.